Halo Yorobun, annyeonghaseyo, berjumpa lagi dengan Mayami. Kali ini kita akan membahas sebuah drama berjudul Moving. Ada yang pernah nonton X-Men? Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Berisi orang-orang berkekuatan super namun dengan versi Korea. Oke, tanpa basa-basi karena dramanya cukup panjang, langsung saja kita lihat. Inilah dia, Moving. Pada awal episode diperkenalkan seorang anak muda bernama Kim Bong-sok. Dia terlihat terbang di atas awan, namun menurutnya hal itu hanyalah mimpi. Padahal sebenarnya ia memang tidak bisa mengendalikan gravitasinya sendiri. Ia pun terbangun setelah ibunya Lee Mi-hyun membangunkannya, karena ini adalah hari pertamanya masuk ke sekolah lagi setelah libur semester. Dari kamarnya, Bong-sok dapat mencium masakan ibunya, terutama masakan kesukaannya yaitu bulgogi. Saat Bong-sok mau berangkat ke sekolah, ibunya Mi-hyun memasukkan pemberat seperti barbel dan besi ke dalam tas Bong-sok. Ia juga menyuruh Bong-sok untuk selalu berhati-hati. Di tempat lain, Jang Hee-soo dan ayahnya Jang Ju-won baru saja pindah ke kawasan itu dan membuka kedai ayam goreng. Melihat penampilan putrinya yang masih memakai seragam sekolah yang dulu, Ju-won langsung menyuruh Hee-soo untuk membeli seragam baru. Namun Hee-soo menolak sebab tinggal 1 tahun lagi sampai ia lulus karena sekarang Hee-soo duduk di kelas 3 SMA. Saat di bus, Bong-sok melihat seorang gadis yang tengah berlari dengan sangat cepat dan gadis itu adalah Hee-soo. Mereka lalu bertemu saat pergantian bus. Namun saat Hee-soo ingin naik bus, sayang sekali saldo kartunya telah habis. Supir bus yang bernama John Gedo menyuruhnya untuk mengisi saldo terlebih dahulu. Lagi pula, Hee-soo mungkin sudah terlambat untuk pergi ke sekolah di jam-jam ini. Tapi Bong-sok yang ada di belakang Hee-soo, ia mengatakan jika ia yang akan membayarnya, dan akhirnya mereka pun naik bus bersama. Hee-soo lalu berterima kasih kepada Bong-sok dan ia akan segera menggantinya. Di perjalanan menuju sekolah, Bong-sok berusaha menahan badannya yang seperti akan melayang ke udara karena ternyata ia tak bisa mengendalikan emosinya setelah melihat kecantikan Hee-soo. Sepertinya beban yang diberikan ibunya tidak bisa menahan Bong-sok lebih lama lagi. Apalagi saat bus melewati polisi tidur, dengan mudah Bong-sok terlempar, terhuyung ke sana kemari, tapi untung saja ia masih berpegangan, meski harus menanggung malu karena wajahnya terhantam jendela bus di hadapan Hee-soo. Karena Hee-soo adalah anak baru, maka ia pun harus konseling dengan wali kelas untuk menentukan universitas mana yang akan Hee-soo tuju. Tapi karena nilai-nilainya tidak cukup tinggi, wali kelasnya Choi Il-wan tidak yakin Hee-soo bisa masuk ke Universitas Korea sesuai keinginan Hee-soo. Tapi setelah melihat nilainya di bidang olahraga cukup tinggi, Il-hwan langsung menyuruh Hee-soo untuk fokus pada olahraga saja. Bahkan ia akan menyediakan tempat khusus selama Hee-soo berlatih di sekolah baru ini. Setelah konseling, Hee-soo pun masuk ke kelas yang sama dengan Bong-sok. Bong-sok sangat senang melihat Hee-soo ternyata satu kelas dengannya, hingga lagi-lagi Bong-sok tidak bisa menahan tubuhnya. Lalu kemudian, sebagai ketua kelas, Kang Hun disuruh wali kelas untuk menunjukkan kepada Hee-soo tempat Hee-soo bisa berlatih. Di sana Hee-soo juga mendapatkan kunci gimnasium agar ia bisa leluasa berlatih di sana. Saat Kang Hun pergi, ia kemudian ingat dengan perkataan wali kelasnya agar bisa akrab dengan Hee-soo, karena sepertinya Hee-soo bernasib sama seperti dirinya. Sementara itu, di sebuah bandara, datanglah seorang pria asing bernama Frank. Ia mendapatkan tugas untuk membunuh seorang pria bernama Jin-chon. Tidak butuh waktu lama, Frank yang sudah mendapatkan identitas Jin-chon langsung bergegas menuju tempat di mana Jin-chon berada. Ia lalu bertemu dengan Jin-chon yang curiga dengan kedatangan Frank yang ingin membunuhnya. Jin-chon sendiri mempunyai kekuatan yang bisa mematahkan besi. Namun menurut Frank, hal tersebut tidak berpengaruh kepadanya. Mereka pun berkelahi sebentar, namun akhirnya Jin-chon harus kalah. Frank lalu bertanya, apa Jin-chon memiliki seorang anak? Dengan cepat Jin-chon langsung berkata tidak. Setelah itu Frank langsung melempar tubuh Jin-chon keluar dari jendela hingga akhirnya tewas. Pada tahun 2003, di tengah salju yang sangat dingin, Mi-hyun membawa jauh Bong-sok dari kota, juga dari orang-orang yang mengincar mereka yang memiliki kekuatan super. Mi-hyun berusaha keras agar kekuatan Bong-sok tidak dilihat oleh orang-orang. Mi-hyun lalu menyewa sebuah gedung kosong di pinggir kota. Hal tersebut membuat pemiliknya merasa heran, mengapa seorang ibu tinggal berdua saja di tempat yang luas seperti ini.
Perlahan-lahan Bongsok mulai belajar berjalan menggunakan beban berat di tubuhnya. Tapi jika emosi mengendalikan perasaannya, beban-beban itu seolah tidak berpengaruh apa-apa, dan Bongsok kembali melayang. Mihyun memutuskan untuk membuka restoran tonkatsu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan Bongsok akhirnya bisa bersekolah di sekolah umum bersama anak-anak yang lain. Namun sayang karena harus menyembunyikan kekuatannya, ia harus segera pulang ke rumah setelah sekolah selesai hingga ia tidak memiliki teman. Dengan didikan dari ibunya, akhirnya Bongsok bisa seperti sekarang, meskipun kadang ia masih belum bisa mengendalikan tubuhnya itu. Suatu hari saat mau berangkat ke sekolah, hari itu turun hujan yang cukup lebat. Supir bus menggoda Bongsok karena ia sepertinya sedang menunggu Hisu untuk pergi ke sekolah bersama. Namun ternyata Hisu tidak ke sekolah naik bus. Ia memilih berlari di tengah hujan dengan memakai jas hujan kuningnya. Meskipun wajahnya tidak kelihatan, tapi Bongsok tahu jika itu adalah Hisu. Sementara di sekolah, wali kelas Choi Ilwan menutup pintu pagar sekolahnya karena sudah waktunya jam pelajaran dimulai. Hisu dan Bongsok datang terlambat. Saat itu Bongsok dan Hisu bertabrakan sampai membuat Bongsok terpental dan sikutnya terluka. Hal tersebut sebenarnya membuat Hisu sedikit merasa bersalah, sekaligus merasa aneh mengapa Bongsok bisa terpental sejauh itu hanya karena bertabrakan dengannya. Di tempat lain, Frank sudah menemukan target selanjutnya, dan kali ini adalah seorang pria bernama Bong Pyong. Bong Pyong sendiri memiliki kekuatan listrik dan ia membuka toko buku sebagai penyamarannya. Tahu jika Frank mengincar orang-orang seperti dirinya, Bong Pyong langsung menutupi foto putranya yang jika dilihat adalah seorang supir bus yang bernama John Gedo. Bong Pyong bertanya mengapa orang seperti Frank mengincar mereka yang sudah pensiun. Frank tidak tahu karena ia hanya menuruti perintah. Lalu tidak lama kemudian, perkelahian super pun terjadi di dalam toko buku itu. Namun semua itu tidak terlalu berpengaruh kepada Frank. Frank akhirnya bisa membunuh Bong Pyong, namun ia gagal mengetahui siapa putra Bong Pyong. Di dalam kelas, Hisu merasa badannya bau dan penuh dengan keringat. Bahkan Kang Hun bisa mencium bau badannya itu. Di jam istirahat, Hisu memohon kepada Bongsok untuk meminjamkannya baju seragam karena seragamnya bau keringat dan hanya Bongsok teman sekelas yang dekat dengannya. Setelah itu Hisu pergi untuk mandi dan berganti pakaian, namun diam-diam seorang siswa bernama Kiso mengikutinya. Tapi hal tersebut dilihat oleh Kang Hun. Kang Hun mencoba menghentikan Kiso, tapi Kiso merasa Kang Hun justru sudah mengganggunya. Kesal karena Kang Hun selalu ikut campur, Kiso mengajak Kang Hun untuk berduel di halaman belakang sekolah. Kiso tidak mengetahui jika Kang Hun mempunyai kekuatan super yang sangat kuat. Ia dengan mudah mengalahkan Kiso dan membuat Kiso langsung tidak sadarkan diri. Kekuatan Kang Hun sampai bisa menumbangkan pohon hanya dengan sekali pukulan. Saat pulang sekolah, Bongsok dan Hisu harus membersihkan toilet sekolah karena tadi pagi mereka berdua terlambat. Tapi Hisu lebih memilih untuk pergi membeli baju seragam dan dia meminta Bongsok untuk menemaninya. Sampai di sana, Bongsok rasanya melihat Hisu begitu cantik memakai seragam yang sama dengannya. Hisu terkejut karena harga seragamnya begitu mahal dan ternyata itu belum termasuk dengan harga menjahit bordir nama di seragam itu. Bongsok berkata mengapa Hisu tidak meminta ibunya karena bordir di seragam Bongsok juga dijahit oleh ibunya dan di sana Bongsok akhirnya tahu jika Hisu tidak memiliki ibu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Sebelum pulang, Hisu ingin mentraktir Bongsok karena sudah menemaninya membeli seragam. Mereka sempat bercerita sebentar, dan akhirnya Hisu tahu jika Bongsok tidak memiliki ayah. Mereka berdua senasib, dan orang tua mereka membuka restoran makanan. Ayah Hisu pemilik restoran ayam goreng, sementara ibu Bongsok memiliki restoran tonkatsu. Restoran tonkatsu milik Mihyun memiliki banyak pengunjung, namun para pengunjung sangat menyayangkan karena di restoran itu tidak menyediakan alkohol. Sementara di restoran ayam milik Jang Ju-won masih sepi pengunjung, namun ia tetap harus berusaha keras demi menghidupi putrinya, yaitu Hisu. Lalu Hisu dan Bongsok kembali ke sekolah untuk membersihkan toilet karena mereka berdua datang terlambat tadi pagi. Saat membersihkan toilet, Hisu mengobati luka di tangan Bongsok yang sudah terjatuh karena dirinya. Bongsok kaget dan ia takut emosinya tidak terkontrol. Ia menyuruh Hisu untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan ia masih belum selesai menuntaskan tugasnya. Dan saat Hisu keluar, di saat itulah Bongsok kembali melayang ke udara.
Di hari yang berbeda saat pulang sekolah, Hisu lebih memilih untuk latihan terlebih dahulu. Awalnya Kang Hun ingin mencoba mendekati Hisu dengan memberikannya minuman. Namun sayang, Kang Hun tidak memiliki nyali untuk melakukannya. Berbeda dengan Bongsok, saat melihat Hisu berlari di lapangan yang gelap, Bongsok kemudian menyalakan semua lampu di sekolah satu persatu supaya bisa menerangi Hisu yang sedang berlatih. 너 안 갔어? 너 파이팅! Suatu hari, wali kelas menyuruh Kang Hun untuk menyalakan semua kipas di gimnasium agar Hisu bisa berlatih dengan nyaman di sana. Saat ia menyalakannya, tiba-tiba Hisu datang dan langsung mengganti bajunya di sana. Kang Hun langsung bersembunyi karena ia takut Hisu mengira jika dirinya sedang mengintip. Pada saat Hisu latihan, tidak sengaja ia membuat kakinya terkilir. Bongsok yang baru datang kemudian melepas tas pemberatnya dan kemudian langsung melayang mendatangi Hisu. Bongsok tidak tahu jika sebenarnya Hisu juga adalah pemilik kekuatan super. Tubuhnya bisa regenerasi dengan sangat cepat, dan separah apapun luka yang ia terima, ia tidak akan terluka. Dan di sana tanpa mereka ketahui, sebenarnya Kang Hun melihat semuanya. Lalu Hisu meminta Bongsok menemaninya sit up karena gugup. Lagi-lagi Bongsok tidak bisa menahan emosinya, dan ia terbang melayang lalu kemudian terjatuh. Hisu semakin bingung apa yang terjadi kepada Bongsok. Namun di sana, ia masih berpikir jika barusan mungkin hanya salah lihat semata. Saat Hisu dan Bongsok pergi meninggalkan gimnasium, barulah Kang Hun bisa keluar dari sana. Kang Hun meninggalkan sedikit jejak untuk melampiaskan rasa kesalnya karena sudah melihat kedekatan Hisu dan Bongsok. Di hari yang berbeda, saat Hisu sedang berlatih, ia penasaran dan memiliki inisiatif untuk mencari tahu tentang Bongsok. Ia yakin saat itu Bongsok memang benar-benar bisa terbang. Ia kemudian meminta Bongsok menemaninya membeli cemilan di tos serba, lalu kemudian menyuruh Bongsok untuk membantunya mengambil sepatunya yang ketinggalan di dalam kelas. Bermodalkan sepatu Bongsok yang kotor, Hisu lalu mengikuti jejak Bongsok. Namun di sana Bongsok malah melepas sepatunya karena takut kelas menjadi kotor. Hisu kemudian jujur jika sebenarnya ia penasaran apa Bongsok benar-benar bisa terbang seperti dugaannya. Namun Bongsok hanya menanggapinya dengan tertawa. Hisu melihat plester luka di tangan Bongsok mulai mengendur. Ia kemudian memperbaikinya dan hal tersebut malah membuat emosi Bongsok tidak stabil. Dan di hadapan Hisu, jati diri Bongsok terbongkar jika dirinya benar-benar bisa melayang di udara. Awalnya Hisu bingung apa yang harus ia lakukan. Bahkan tas Bongsok begitu berat dan Hisu tidak mampu mengangkatnya. Lalu Hisu terjun dan menangkap kaki Bongsok agar bisa turun ke bawah. Setelah menaruh tas di badan Bongsok, Bongsok tetap melayang. Bongsok berkata hal ini terjadi karena Hisu memeluknya sehingga ia tidak bisa mengendalikan emosi bahagia di dalam dirinya. Saat itu Hisu membantu Bongsok untuk pulang ke rumah. Sepanjang jalan ia terus memegang tangan Bongsok, takutnya Bongsok tiba-tiba melayang. Sampai di rumah, Mihyun kaget karena putranya pulang ke rumah membawa seorang gadis. Dan gadis yang dikenalkan Bongsok sebagai teman sangat cantik. 누구? 봉석이 친구예요. Di tempat lain, di tengah hujan yang cukup lebat, Frank datang ke sebuah salon kecantikan. Ia bertemu dengan pemilik salon dan Frank meminta wanita itu untuk memotong rambutnya. Frank bertanya apa wanita itu mempunyai anak. Frank kemudian memanggil wanita itu dengan nama Naju. Wanita pemilik salon yang memang bernama Naju itu langsung menancapkan gunting pada wajah Frank. Di sana kita akhirnya tahu Frank mampu regenerasi dengan sangat cepat. Naju memiliki kekuatan bisa melihat seseorang dari balik tembok. Ia lalu bersembunyi di ruangan lain lalu menembaki Frank. Frank memang sempat terluka, namun ia bisa cepat pulih kembali dan kemudian ia langsung menyerang Naju. Naju tidak bisa menandingi kekuatan Frank hingga ia pun tersudut dan berakhir mengenaskan. Sementara itu di rumah Bongsok, ia berkata jika ia sama sekali tidak pernah membawa teman ke rumahnya, makanya ibunya terlihat begitu takjub melihat kedatangan Hisu. Pada saat itu Mihyun kedatangan banyak pelanggan. Ia tidak bisa melayani Hisu dan meminta putranya untuk membawa Hisu ke atas saja, sekalian mengganti baju Hisu yang basah terkena hujan. Setelah berganti baju, Hisu merasa iri dengan kemampuan Bongsok. Hisu selalu berolahraga dengan giat, namun di lompat vertikal, ia belum mendapatkan skor yang sempurna. Hisu berpikir bagaimana cara Bongsok bisa melayang.
Bongsok lalu memperlihatkan apa yang ada di tubuhnya. Di kakinya dilapisi alat pemberat, begitu juga di perutnya. Lalu ia memperlihatkan kamarnya yang mana selimut tidurnya harus dipaku ke lantai agar ia tidak melayang. Seandainya ia melayang pun, di atas langit-langit kamarnya sudah dipasang pelindung yang lembut agar Bongsok tidak terluka. Jadi menurutnya Hisu tidak perlu iri kepadanya karena ia juga masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. "Apa jangan-jangan kau menyukaiku?" tanya Hisu secara spontan. Kata-kata Hisu langsung membuat Bongsok melayang tinggi yang membuat suara yang cukup gaduh hingga terdengar dari bawah. Setelah bisa mengendalikan emosinya, Bongsok mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia senang jika Hisu mau berteman dengan orang aneh seperti dirinya. Tapi bagi Hisu, Bongsok bukan orang yang aneh. Ia hanya sedikit berbeda dari orang lain dan menurutnya kekuatan itu adalah hal yang istimewa. Dari bawah, Mihyun mendengar semua yang dikatakan oleh Hisu. Ia bangga putranya memiliki teman yang baik seperti Hisu. 조금 다르고 특별할 뿐이야. 다르다고? 이상한 게 아니고. 비밀 지켜줄게. Sudah saatnya Hisu pulang ke rumah karena hari sudah semakin larut. Sebenarnya Bongsok berniat mengantarkan Hisu sampai ke terminal bus, tapi Hisu menolak dan memilih untuk berlari saja. Bongsok dengan mudah mengiyakan keinginan Hisu. Lalu Mihyun menyuruh putranya itu bersikap gentle. Mana ada pria meninggalkan teman wanitanya selarut ini sendirian. Apalagi ini adalah teman yang membuat Bongsok tertarik. Mihyun berkata ia tahu betul tidak hanya Bongsok, tapi Hisu juga sebenarnya tertarik kepada Bongsok. Karena untuk apa seorang wanita rela menemani pria pulang ke rumah? Dan untuk apa wanita itu rela mengobrol dengan pria seperti Bongsok jika ia tidak tertarik? Mendengar perkataan ibunya, Bongsok bergegas kembali ke jalan dan mencari Hisu. Karena Hisu sudah sangat jauh, Bongsok mencoba untuk terbang, hingga kemudian ia bisa mengantarnya sampai ke halte bus. Keesokan harinya, Bongsok bergegas bersiap-siap pergi ke sekolah, padahal hari itu adalah hari Sabtu. Ia beralasan kepada ibunya karena ia sudah kelas 3, makanya ia tetap harus ke sekolah walaupun di hari Sabtu. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin menemani Hisu berlatih di sekolah. Mihyun tentu saja langsung mengetahui gelagat kebucinan putranya dari style rambut Bongsok yang tiba-tiba berubah. Saat di sekolah, Hisu dan Bongsok bingung bekas tangan siapa yang menempel di dinding, namun mereka tidak terlalu memperdulikannya. Hisu fokus latihan, sementara Bongsok hanya memperhatikan Hisu. Saat istirahat, Hisu merasa tidak adil jika hanya Bongsok yang hanya memberitahukan rahasianya, sementara dirinya tidak. Hisu lalu menceritakan bahwa ia pindah di akhir semester kelas 3 dari sekolah lamanya yang lokasinya begitu jauh, memiliki alasan tersendiri. Itu semua karena Hisu dikeluarkan dari sekolah setelah ia berkelahi melawan 17 siswa. Ia melawan 17 perundung sekolah namun tak sedikit pun terluka. Sementara 17 perundung itu terluka parah sampai-sampai uang ayahnya habis karena membiayai pengobatan dan kompensasi kepada mereka semua. Bongsok awalnya tidak percaya. Ia sempat menertawakan Hisu, namun Hisu benar-benar serius. Bongsok mempunyai kekuatan melayang dan terbang, sementara Hisu tidak pernah bisa terluka. Banyaknya kasus pembunuhan yang tersebar di internet akhir-akhir ini membuat Mihyun dan Juwon harus segera bertindak. Karena sepertinya yang menjadi incaran adalah orang-orang yang berkekuatan super. Tidak hanya mereka berdua, putra Bongpyong yaitu John Gedo juga akan membalas kematian ayahnya. Gedo adalah seorang pengangguran yang tak memiliki keterampilan apapun selain memiliki kekuatan listrik. Ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan dan tak tahu arah hidupnya sendiri. Suatu malam, ia melihat seorang supir bus yang kebingungan karena generator busnya tiba-tiba mati. Gedo kemudian membantu supir itu dengan kekuatan listriknya dan akhirnya bus itu kembali menyala. Supir bus itu berterima kasih kepada Gedo dan membantunya untuk bekerja bersamanya. Semenjak saat itu, Gedo menjadi supir bus yang ramah dan bertemu dengan Bongsok dan juga Hisu. Sampai suatu hari ia mendapat kabar kalau ayahnya telah tewas. Dari barang peninggalan ayahnya, ia bisa melihat memori tentang ayahnya yang dibunuh oleh Frank, dan Gedo akan membalaskan dendam sang ayah. Saat hendak berangkat sekolah, Mihyun menambahkan beban di tas Bongsok, karena Bongsok semakin tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Bongsok menolak karena ia tidak menyukainya, namun tetap dipaksa oleh ibunya. Ia semakin stres dan menjalani hari secara tidak menyenangkan di sekolah. Hisu sadar ada yang salah dengan temannya itu. Di jam makan, Kang Hun didatangi oleh Kisu, yang tidak terima dipukuli oleh Kang Hun.
Ia tahu kalau Kang Hun memiliki kekuatan dan menyuruhnya untuk memukulinya lagi di hadapan teman-teman mereka. Ia berjanji tidak akan melepaskan Kang Hun dan akan membongkar jati diri Kang Hun yang sebenarnya. Kang Hun hanya bisa terdiam menahan amarahnya supaya kekuatan itu tidak digunakan di hadapan para siswa lain. Sampai akhirnya Hisu datang menemuinya dan mengatakan kalau Kang Hun sangat hebat untuk bisa menahan diri di hadapan anak-anak karena bagi Hisu, menahan diri tidak berarti kalah. Kang Hun merasa tersentuh dan menutup rasa gugupnya sembari meninggalkan gimnasium. Di tempat lain, Badan Intelijen Nasional mengetahui siapa si pembunuh yang telah membunuh beberapa agen mereka yang sudah pensiun. Dia adalah Frank, yang mana nama Frank diambil dari huruf ke-6 abjad dan merupakan adopsi yang ke-6 yang dibawa oleh agen CIA dan dilatih sebagai pembersih. Mereka lalu menghubungi konselor Amerika untuk menanyakan mengapa pihak Amerika melakukan hal tersebut. Sementara itu, Frank masih menunggu pesanan agen mana lagi yang akan ia bersihkan. Kemudian sebuah pesan masuk dan ia harus membersihkan seseorang bernama Lee Mi-hyun, pemilik toko tonkatsu, dan dia adalah ibunya Bong-sok. Sementara saat mau pulang ke rumah, ponsel Bong-sok kehabisan baterai karena berjam-jam dipakai memutar musik untuk menemani Hisu berlatih. Bong-sok bergegas pulang ke rumah karena takut ibunya menghubunginya. 제가 Kemudian di restoran tonkatsu milik Mi-hyun, ia melihat kedatangan Frank. Ia lalu menyambutnya layaknya seorang pelanggan, namun sebenarnya ia tahu siapa Frank dan buru-buru mengabari Bong-sok untuk tidak pulang ke rumah. Namun sayang ponsel Bong-sok tidak aktif. Sementara itu di kantor BIN, pihak konselor Amerika bernama Mark datang untuk memenuhi panggilan dari kepala BIN dan mendiskusikan permasalahan ini, di mana seenaknya pihak Mark yang merupakan anggota CIA membersihkan agen-agen mereka dan diam-diam mengutus Frank. Kepala BIN mengancam akan melaporkan hal ini ke pihak diplomasi yang lebih tinggi. Saat Mi-hyun menghidangkan tonkatsu pesanan Frank, ia menyadari kalau putranya Bong-sok telah sampai dan akan masuk ke dalam rumah. Mi-hyun berpura-pura dan memperlakukan Bong-sok layaknya seorang pembeli. Ia menyuruhnya duduk di meja sementara Mi-hyun akan segera membuatkan makanan untuknya. Di mana rumahmu, nak? Tanya Frank dengan cukup ramah. Bong-sok menjawab kalau tempat itu adalah rumahnya, sehingga Frank mengetahui kalau Bong-sok adalah anak dari Mi-hyun yang memiliki kekuatan super dan harus segera ia bersihkan. Mi-hyun yang mendengar percakapan mereka segera menyiapkan senjata untuk bersiaga kalau Frank menyerang mereka. Untungnya pada saat itu Frank mendapatkan pesan jika ia harus menunda misinya pada malam itu. Setelah Frank pergi meninggalkan tonkatsu, Mi-hyun langsung memarahi putranya karena tidak membalas pesannya. Bong-sok mencoba menjelaskan, tapi Mi-hyun tidak peduli dan menekankan kalau mereka harus selalu waspada. Mi-hyun seketika menangis, sementara Bong-sok kebingungan atas apa yang sedang terjadi. 항상 조심하라고 했지. 배터리가 없어서요. 너 엄마 하는 말이 그냥 하는 말인 줄 알아? Rupanya, Mark kembali mengirim pesan kepada Frank untuk kembali membunuh seorang agen yang telah pensiun. Kali ini ia akan berlanjut kepada seorang agen bernama Jang Ju-won yang merupakan ayah Hisu. Ia melacak di mana keberadaan sasarannya dan menemukan Ju-won yang sedang mengantarkan pesanan ayam lalu menabrakkan mobilnya. Frank mengira kalau Ju-won sudah mati dan segera melaporkan kalau misinya telah selesai. Padahal Ju-won masih hidup karena tubuhnya bisa regenerasi dengan cepat dan mereka pun berkelahi di sana. Sampai akhirnya Frank kalah melawan Ju-won dengan dipukuli sampai wajahnya benar-benar hancur dan Ju-won membakar tubuhnya. Keesokan harinya, Mi-hyun meminta Bong-sok untuk lebih waspada dan ia memberikan sebuah power bank untuk berjaga-jaga supaya handphone Bong-sok tetap aktif. Ia juga meminta Bong-sok untuk tidak mengikuti kelas tambahan supaya bisa langsung pulang ke rumah saja. Akibat perintah ibunya, Bong-sok tak pernah lagi menemani Hisu latihan dan tidak punya cukup waktu untuk berkomunikasi. Sehari sebelum ujian dilaksanakan, Hisu mengirim pesan semangat kepada Bong-sok yang sedang belajar di rumah. Rupanya Hisu tidak terlalu jauh dari rumah Bong-sok, dan dengan ketajaman indera yang diwariskan ibunya, Bong-sok bisa melihat keberadaan Hisu dari kejauhan. Bong-sok pun langsung melepas pemberat kakinya dan berusaha terbang menemui Hisu. Selain ingin menyemangati Bong-sok, Hisu ingin mengatakan sesuatu kepada Bong-sok dan ia langsung mencari batu besar untuk menahan Bong-sok supaya tidak terbang. Hisu mengatakan kalau ia sangat merindukan Bong-sok.
하고 싶었어. Keesokan harinya di gimnasium, semua siswa diperintahkan untuk mengisi jam pelajaran dengan berolahraga sesuai minat mereka masing-masing. Tentu saja Hisu kembali berlatih lompat vertikal yang selama ini belum bisa ia lakukan, sementara Kang Hun mengajak Bongsok untuk berduel badminton. Saat Hisu latihan, skrup ring basket tiba-tiba terlepas sehingga jatuh tepat ke arah Hisu. Bongsok seketika refleks terbang menyelamatkan Hisu, namun ia kalah cepat oleh gerakan Kang Hun yang melesat secepat cahaya untuk menangkap Hisu. Di situ Bongsok cukup terpukul karena ia tidak bisa menyelamatkan orang yang ia suka karena kakinya memakai pemberat sehingga kesulitan untuk terbang. Sejak saat itu, Bongsok tak mau memakai pemberat di tubuhnya dan memilih untuk belajar mengendalikan kekuatannya. Berulang kali ia melompat dan berkali-kali pula ia terjatuh, sampai akhirnya ia bisa terbang dengan mulus dan bisa mengendalikan arah ketika berada di udara. Namun tiba-tiba ibunya datang sehingga ia diomeli karena sudah melepaskan pemberat yang ia pakai selama ini. Dengan penuh kecewa dan marah, Bongsok mengatakan kalau ia sudah muak memakai pemberat itu selama hidupnya, terlebih karena hal itu membuatnya tak bisa menyelamatkan Hisu. "Apa kau mau berakhir seperti ayahmu?" teriak Mi-hyun pada anaknya. Selama ini ia tidak pernah berbicara tentang ayah Bongsok dan baru kali ini Mi-hyun mengungkit hal itu. Scene berpindah ke masa lalu pada tahun 1994 di kantor Badan Intelijen Nasional di kota Namsan. Lee Mi-hyun adalah satu-satunya wanita yang mendapatkan nilai sempurna dalam evaluasi praktik dan kekuatan 5 inderanya membuat ia sangat cocok untuk bekerja di lapangan. Namun sayang, karena adanya kesalahan pada kasus pertamanya, Mi-hyun ditugaskan di kantor saja sebagai divisi manajemen informasi. Lalu kemudian Min Yong-jun memberikan misi penting untuk Mi-hyun. Mi-hyun tidak boleh menolak karena ini adalah perintah. Misi ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Mi-hyun harus mencari tahu tentang Kim Do-sik, salah satu agen paling elit yang bekerja dengan mereka. Perusahaan harus memastikan ideologi Do-sik karena dia akan diberikan tugas yang sangat penting. Mungkin pendekatan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena Mi-hyun harus benar-benar mendekati Do-sik secara alami tanpa sepengetahuannya. Misi pun dimulai dan Mi-hyun mulai mencoba mendekati Do-sik dengan cara berpapasan setiap Do-sik pergi ke kantor. Karena Mi-hyun memang terlahir sebagai wanita cantik, sebenarnya Do-sik mulai penasaran dengan sosok Mi-hyun. Ia mulai memperhatikan Mi-hyun, bahkan berpura-pura tidak memiliki koin untuk bisa membeli kopi sehingga Mi-hyun menawarkan koin miliknya. Semakin hari, Do-sik semakin dekat dengan Mi-hyun. Bahkan ia sering membawakan berkas-berkas yang dibawa oleh Mi-hyun, sampai-sampai membuat rekan Do-sik yaitu Ju-won merasa aneh dengan tingkah rekannya itu. Hingga suatu hari, Do-sik dan Mi-hyun sedang menikmati kopi bersama. Do-sik curiga ini semua pasti perbuatan direktur mereka, Min Yong-jun. Do-sik juga memberitahukan jika Mi-hyun selalu membawa berkas yang sama, makanya ia tahu ini semua hanyalah rekayasa semata. Akhirnya Mi-hyun merasa lega karena sudah ketahuan. Ia lalu meminta maaf kepada Do-sik karena ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah atasan. Dan setelah itu, Do-sik bertanya apa yang akan Mi-hyun lakukan karena operasinya telah gagal. Mi-hyun menjawab santai saja karena ini bukan pertama kalinya ia mengacaukan misinya sendiri. Tak jauh berbeda dengan Mi-hyun, Do-sik juga pernah satu kali gagal saat menjalani misinya. Dahulu kala, misi pertama Mi-hyun adalah membunuh agen-agen ganda yang ada di Korea. Mi-hyun yang ikut dalam misi ini merasa hal ini tidak benar, dan ia mencoba menyelamatkan mereka yang masih hidup dengan menyalakan bom asap supaya mereka bisa melarikan diri. Karena Mi-hyun sudah menggagalkan misi, diutuslah Do-sik untuk segera membunuh Mi-hyun. Namun ternyata Do-sik tak bisa membunuhnya dan diam-diam jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan kata lain, Mi-hyun gagal menjalankan misi di masa lalu karena hatinya yang lembut. Sementara Do-sik gagal dari misinya karena jatuh cinta dengan kelembutan hati Mi-hyun. Namun Mi-hyun tak pernah tahu akan hal itu. 내가 예뻐서? 내 얼굴 보고? 얼굴 보고 반했습니다. Menurut Yong-jun, Mi-hyun belum benar-benar dekat dengan Do-sik karena sejauh ini masih ada rahasia yang disembunyikan oleh Do-sik dari Mi-hyun. Itu menunjukkan kalau Mi-hyun belum terlalu berharga bagi Do-sik.
Hingga suatu malam saat Mi-hyun sedang bekerja lembur, Do-sik datang menemuinya lewat jendela kantornya di lantai 5. Mi-hyun heran bagaimana Do-sik naik ke atas. Dari sana akhirnya Mi-hyun tahu jika Do-sik bisa terbang. Do-sik membawakan Mi-hyun tonkatsu kesukaannya agar Mi-hyun lebih bersemangat bekerja di malam hari. Sejak saat itu, mereka menjadi semakin dekat dan mulai saling terbuka satu sama lain. Do-sik menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan dengan Mi-hyun. Mi-hyun lalu mengambil tangan Do-sik dan menaruhnya tepat di bagian dada. Mi-hyun menyuruh Do-sik untuk mengatakan irama detak jantung Do-sik benar atau tidak. Awalnya Do-sik bingung sampai ia sadar Mi-hyun tengah memberitahukan rahasianya jika ia mempunyai indera yang sangat kuat, bahkan bisa mendengar detak jantung Do-sik. Saat itu mereka terbawa suasana dan saking bahagianya, Do-sik tidak sadar jika ia sudah terbang melayang. Tidak lama sejak malam itu, Do-sik akhirnya diberi sebuah misi rahasia dan ia harus meninggalkan Mi-hyun. Sudah 10 hari sejak kepergian Do-sik menjalani misi dan Mi-hyun sama sekali tidak tahu Do-sik berada di mana. Suatu hari, kantor dihebohkan dengan kabar kematian pemimpin Korea Utara, yang mana sebenarnya ini adalah misi Kim Do-sik untuk menjatuhkan orang nomor 1 di Korea Utara itu. Tapi anehnya dari pihak Korut sendiri menyebutkan jika pemimpin mereka tewas karena penyakit jantung, bukan karena dibunuh. Yongjun bingung apa yang sedang terjadi dan mengapa Do-sik tidak kembali. Para petinggi curiga jangan-jangan Do-sik bertindak sendiri pada misi ini dan mulai membelot. Mereka harus segera menemukan Do-sik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang Do-sik menjadi musuh Badan Intelijen Nasional. Akibatnya Mi-hyun selalu dijaga oleh orang-orang BIN karena mereka berpikir mungkin Do-sik akan mendatangi Mi-hyun. Dan pada suatu hari di rumah Mi-hyun di tengah hujan yang cukup lebat dan petir yang tak berhenti menggelegar, Mi-hyun duduk sendiri sampai ia sadar ada seseorang di balik jendela rumahnya. Mi-hyun lalu membuka pintu jendela itu dan mendapati Do-sik ada di sana. Mi-hyun begitu mengkhawatirkan Do-sik. Ia takut terjadi sesuatu kepada Do-sik jika ia datang ke rumahnya. Mereka berdua lalu melepaskan rindu satu sama lain. Mereka terus melakukannya meski tahu di rumah Mi-hyun dijaga ketat oleh pihak BIN. Dan saat itu pula, pihak BIN langsung memisahkan Mi-hyun dan juga Do-sik secara paksa. Suatu hari saat Do-sik dicari-cari karena menghilang setelah menjalankan misi di Korea Utara, Min Yongjun merencanakan penangkapan Do-sik dengan Mi-hyun sebagai umpan mereka. Mau tidak mau Mi-hyun menyetujui rencana bosnya dan tak mampu berbuat banyak. Dan akhirnya Mi-hyun membantu proses penangkapan Do-sik saat Do-sik datang ke rumahnya. Ia bersama dengan anggota BIN lainnya menodongkan senjata ke arah Do-sik dan hal tersebut membuat Do-sik begitu kecewa dan tak pernah menyangka orang yang ia cintai mengkhianatinya. Setelah itu, Do-sik dibawa ke hadapan Yongjun. Yongjun merasa kecewa karena Do-sik sudah mengkhianatinya dan ia bertanya tentang misi Do-sik selama di Korea Utara. Namun Do-sik enggan memberitahukannya karena Min Yongjun lah yang sebenarnya sudah mengkhianatinya terlebih dahulu dengan memakai Mi-hyun sebagai umpan untuk menangkapnya. Jadi ia lebih memilih membiarkan Korea Utara maupun Korea Selatan mengejarnya. Setelah Do-sik berkata demikian, ia membuat kekacauan di kantor Yongjun dan membawa Yongjun terbang di hadapan semua bawahannya. Sambil menawan Min Yongjun di atas sana, Do-sik berteriak memanggil Mi-hyun. Ia lalu menodongkan senjatanya dan kemudian melepas pelurunya ke arah Mi-hyun. Untungnya Ju-won menghalangi peluru itu dengan tangannya, sehingga Mi-hyun baik-baik saja. Inilah rencana Do-sik dan Mi-hyun dengan bantuan rekannya yaitu Ju-won. Dari awal Do-sik datang ke rumah Mi-hyun, ia sudah tahu rencana Yongjun akan mengepungnya. Ia lalu membisikkan rencana kepada Mi-hyun untuk berpura-pura mengancamnya, lalu menyuruhnya untuk segera menemui Ju-won supaya mendapat bantuan. Ia hanya ingin menjadi buron seorang diri supaya Mi-hyun terbebas dan tidak dicurigai. Dan semenjak kejadian itu, Do-sik pun menghilang, sementara Min Yongjun ditemukan di dahan pepohonan. Beberapa bulan dari kejadian itu, suatu hari saat Mi-hyun pulang bekerja, ia mendengar seseorang mengikutinya dan ia tahu bahwa orang itu adalah Kim Do-sik. Mi-hyun berkata selama ini ia selalu menengadah mencari Do-sik di atas langit, tapi Do-sik malah menemuinya sambil berjalan kaki. Do-sik pun hanya tersenyum. Ia mengajak Mi-hyun untuk terbang ke atas melihat dunia yang indah terbalut salju. Sejak saat itu mereka hidup bersama dan dikaruniai seorang anak bernama Kim Bong-sok.
Sampai suatu hari Mi-hyun merasa panik karena Bong-sok tidak ada di dalam rumah. Rupanya Bong-sok bermain bersama kupu-kupu dan tidak sengaja keluar rumah. Mi-hyun takut terjadi sesuatu kepada putranya. Do-sik lalu menenangkan Mi-hyun dan langsung mencari putranya di atas awan. Dan benar saja Bong-sok sedang menangis karena ia melayang dan tak bisa turun ke bawah. Untung saja ada ayahnya yang dengan sigap membantu putranya dan juga menenangkannya. Pada suatu hari, seseorang datang untuk membeli apel dari hasil panen mereka. Dan ternyata orang yang membeli itu adalah kaki tangan Min Yongjun. Ia sudah tahu di mana Do-sik dan Mi-hyun tinggal, sehingga pada malam harinya, BIN mengepung rumah mereka. Mi-hyun yang bisa mendengar kedatangan mereka langsung memberitahu Do-sik. Jumlah mereka cukup banyak, yaitu sekitar 30 orang. Dan 3 orang terkuat sudah berada di pintu masuk rumah mereka. Dia adalah Naju, Bong-pyong, dan juga Jin-chon. Do-sik pun berencana mengalihkan mereka, sementara Mi-hyun harus kabur membawa Bong-sok dari pintu belakang. Ia hanya berpesan agar kemampuan Bong-sok tidak boleh ada yang mengetahuinya. Do-sik langsung menghadang semua orang yang ingin menangkapnya. Ia tidak gentar meskipun ia diserang bertubi-tubi dengan agen-agen yang lain yang juga memiliki kekuatan super. Sampai ia melihat Mi-hyun dan putranya sudah pergi dengan selamat. Setelah itu ia pun menyerahkan dirinya sehingga kehidupan Mi-hyun bersama Kim Bong-sok tanpa kehadiran ayahnya dimulai. Di tempat lain, semenjak Ju-won berpisah dengan Do-sik dan tim akhirnya dibubarkan, Ju-won tetap bekerja sebagai karyawan biasa di belakang komputer dan hidup bahagia bersama istrinya Ji-hye. Namun karena ia bekerja di bidang yang sebenarnya ia tidak mengerti, Ju-won merindukan pekerjaannya yang dulu bersama Kim Do-sik. Dan semenjak saat itu, alasan satu-satunya ia bertahan hidup adalah sang istri. Sampai suatu hari Min Yongjun kembali mendatangi Ju-won dan mengajaknya bergabung untuk menuntaskan misi rahasia. Misi tersebut yaitu menemukan mata-mata dari Korea Utara yang diam-diam menyusup ke selatan dan telah membunuh banyak orang. Mereka harus menangkap mata-mata ini dan Min Yongjun membutuhkan keberadaan Ju-won di timnya. Akhirnya Ju-won menyetujui untuk turun tangan dan bergabung dengan Tentara Kesatuan demi mencari mata-mata dari Korea Utara itu. Dampak dari keributan yang dibuat oleh mata-mata Korea Utara yang kemungkinan bisa kembali kapan saja ke selatan, maka BIN membentuk tim khusus dengan Ju-won sebagai leadernya, dan rekan-rekan Ju-won yang baru adalah Bong-pyong, Naju, dan juga Jin-chon yang di kemudian hari akan menjadi incaran Frank. Sementara itu, istri Ju-won, Ji-hye, terpaksa menerima keputusan di mana Ju-won kembali bekerja sebagai agen khusus yang bekerja dengan penuh bahaya dan ia begitu mengkhawatirkan suaminya. Hingga akhirnya mereka berdua memiliki seorang putri yang cantik bernama Jang Hee-soo. Ju-won lalu bekerja seperti biasa menjalani misi demi misi bersama ketiga rekannya dan pulang dengan sambutan dari keluarga kecilnya. Suatu hari saat ia di perjalanan pulang dari misi, ia menerima kabar kalau Ji-hye dan putrinya Hee-soo ternyata mengalami kecelakaan yang membuat Hee-soo harus dilarikan ke rumah sakit. Ju-won langsung melihat keadaan putrinya yang masih terbaring di ruang inap, dan kemudian ia pergi sambil tidak bisa berhenti menangis karena istrinya Ji-hye ternyata sudah meninggal dunia. Di saat itulah kehidupan Jang Ju-won bersama putrinya Jang Hee-soo tanpa kehadiran Ji-hye di sisi mereka. 걱정 마. 희수 내가 잘 키울게. Ju-won lantas pergi meninggalkan dunia superhero-nya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun kepada pihak BIN. Hal tersebut membuat Min Yongjun yakin itu semua karena putrinya Ju-won memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Banyak agen-agen elit yang telah pergi membuat timbulnya gagasan untuk membuat proyek pengembangan bakat nasional dari anak-anak agen mereka. Mereka yakin anak dari Jang Ju-won juga anak Do-sik dan Mi-hyun mempunyai kekuatan super. Selain mereka, Bong-pyong dan Naju juga memiliki anak yang kemungkinan menuruni bakat mereka semua. Dengan mengumpulkan anak-anak dari agen tersebut, maka mereka bisa meneruskan proyek BIN jika agen-agen yang sekarang telah pensiun. Dan akhirnya proyek tersebut berjalan di Jungwon High School yang dikepalai oleh kaki tangan Min Yongjun termasuk wali kelas mereka yaitu Choi Il-hwan. Akhirnya penantian panjang itu terkabul ketika Hee-soo dan Bong-sok bersekolah di sana, plus bonus tambahan anak berkekuatan super yaitu Lee Kang-hun. Setelah itu kita kembali ke sekolah. Kang-hun menyelamatkan Hee-soo dari jatuhnya ring basket di gimnasium. Setelah kejadian itu Hee-soo dan Kang-hun akhirnya bisa lebih dekat. Mereka lalu makan ramyeon berdua di Toserba dan di sana Hee-soo menanyakan tentang kekuatan Kang-hun. Namun sayangnya Kang-hun hanya diam saja.
Hisu iri dengan kekuatan Kang Hun. Jika saja ia bisa bergerak cepat seperti Kang Hun, mungkin ujian fisiknya bisa mendapatkan nilai sempurna. Di situ akhirnya Kang Hun mau membuka diri dan berterus terang jika ia tidak ikut ujian masuk kuliah dan akan langsung bekerja di pemerintahan. Sebenarnya alasan Kang Hun bekerja di pemerintahan adalah karena ayahnya Lee Jae-man. Lee Jae-man selalu duduk di depan kedai kecil milik keluarga mereka dan selalu menunggu Kang Hun pulang dari sekolah. Kegiatan sehari-harinya adalah membersihkan kaleng-kaleng bekas dengan kekuatannya, dan ia dipasangi gelang kaki untuk para tahanan karena ia tengah di penjara rumah dan aktivitasnya terpantau oleh kepolisian. Sebelum bersekolah di Jungwon High School, Kang Hun pernah bertemu dengan kepala sekolah. Ia mengatakan jika ia mengenali ayah Kang Hun yaitu Lee Jae-man. Lee Jae-man adalah seorang tahanan karena kasus penyerangan di kantor pemerintahan. Entah sampai kapan Jae-man bisa dibebaskan. Yang jelas pada saat Kang Hun mau masuk SMA, kepala sekolah mengajak Kang Hun untuk masuk di Jungwon High School, lalu kemudian setelah lulus harus masuk ke BIN. Ia berjanji akan mengurangi jatah hukuman ayahnya, dan itulah alasan Kang Hun masuk ke sekolah ini. 빨리 먹자. 종례 시간 다 됐다. Sementara itu, kejadian di gimnasium yang terekam dan diupload menjadi viral di media sosial. Sejak saat itu, pihak sekolah tidak memperbolehkan siswanya untuk melakukan kegiatan di sekolah lagi saat jam pelajaran telah selesai. Termasuk Jang Hee-soo, ia tidak bisa lagi latihan di gimnasium, sehingga wali kelasnya Choi Il-hwan merekomendasikan Hee-soo untuk latihan di sekolah lain yang sudah ia pilihkan untuknya. Hee-soo lalu menemui Bong-sok yang dari tadi menunggunya. Hee-soo sedikit mengkhawatirkan Bong-sok karena semenjak kejadian di gimnasium ia menjadi pendiam. Hee-soo kemudian menggoda Bong-sok lagi dengan memegang pipinya, seolah mengisyaratkan jika Hee-soo akan selalu bersama dengan Kim Bong-sok. Setelah melihat Bong-sok melayang, Hee-soo kemudian mengajak Bong-sok untuk menemaninya latihan di luar sekolah. Saat berangkat ke sana, Bong-sok memberikan Hee-soo penghangat meskipun sebenarnya Hee-soo baik-baik saja. Dibandingkan penghangat tersebut, justru sikap Bong-soklah yang membuat Hee-soo merasa hangat. Meskipun video Kang Hun yang menyelamatkan Hee-soo telah dihapus oleh pihak BIN, namun Mi-hyun dan Ju-won merasa yakin tidak mungkin suatu kebetulan ada murid yang berkekuatan super bersekolah di sekolah yang sama dengan putra-putri mereka. Mereka langsung menduga kalau anak-anak mereka berada dalam bahaya dan langsung mempersiapkan diri jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Atau mungkin anak mereka akan menjadi incaran seperti mereka dahulu. Saat itu Jungwon High School sudah tutup dan hanya menyisakan beberapa guru termasuk Choi Il-hwan karena ia sedang piket malam. Tiba-tiba Mi-hyun datang ke sana untuk bertemu dengan Choi Il-hwan. 안녕하세요. Sementara Bong-sok dan Hee-soo naik bus milik John Gedo. Ternyata Gedo sadar Bong-sok dan Hee-soo tengah diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Gedo terus memperhatikan gelagat orang itu yang terus memperhatikan Bong-sok dan Hee-soo saat mereka berdua tengah membicarakan Gedo yang dulunya adalah manusia petir kesukaan Bong-sok dan rupanya pria aneh itu mengincar Hee-soo. Malam itu Bong-sok dan Hee-soo ditelepon orang tua mereka supaya tidak berkeliaran di luar rumah dan langsung pulang saja. Namun karena mereka berdua punya kesempatan untuk bisa bersama, jiwa nakal mereka membuat Hee-soo memutuskan untuk tetap berlatih dan Bong-sok akan menemaninya. Singkat cerita, Mi-hyun sudah bertemu dengan Choi Il-hwan dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah, juga video viral yang ia lihat. Sementara Ju-won juga datang ke sekolah dan ia langsung masuk ke gimnasium tempat ring basket terjatuh yang membuat Kang Hun memperlihatkan kekuatannya. Ju-won semakin curiga saat melihat banyaknya CCTV di sekolah. Sementara itu pihak Korea Utara semakin gencar dan berencana untuk menyingkirkan agen dari Korea Selatan. Entah apa alasan mereka, tapi mereka langsung mengarahkan mobil menuju Jungwon High School. Sementara itu di bus, Gedo khawatir dengan Bong-sok dan juga Hee-soo. Ia pun langsung melajukan busnya hingga membuat penumpang di sana merasa panik dan penuh ketakutan. Lalu pria aneh itu pun sadar jika gerak-geriknya dicurigai oleh Gedo. Saat bus melaju kencang dan terguncang ke sana kemari, pria aneh itu pun melayang dan menatap dalam memperhatikan Gedo yang sedang melajukan busnya untuk menyelamatkan Hee-soo dan Bong-sok. Gedo pun terus melajukan busnya sampai ia menemukan kantor polisi. Ia berniat untuk menyelamatkan Hee-soo dan Bong-sok yang tengah diincar oleh seseorang yang memiliki kekuatan super. Namun saat ia sampai di kantor polisi, tiba-tiba pria aneh itu menghilang.
Pada saat seorang guru memeriksa CCTV karena sekolah sedang kedatangan 2 agen elit yaitu Mihyun dan juga Juwon, tiba-tiba pintu ruangan itu digedor oleh seseorang yang mengaku tukang bersih-bersih di sekolah. Ia memaksa untuk membersihkan ruangan kepala sekolah. Saat guru itu membukanya, wanita itu langsung membunuhnya begitu saja. Rupanya wanita itu satu kru dengan orang-orang dari Korea Utara yang akan datang ke sekolah. Sementara di ruangan lain, Juwon masuk ke ruangan Choi Il-hwan dan berjumpa dengan Mihyun. Mihyun pun langsung berlagak tidak mengenal Juwon dan memutuskan untuk pergi dari sana. Mihyun berbisik bahwa di ruangan itu dipasang CCTV. Saat keluar dari ruangan itu, Mihyun mendengar seorang wanita sedang berkomunikasi dengan seseorang, yang mana mereka sudah siap mengatur posisi untuk masuk ke sekolah itu. Mihyun lalu pergi ke ruangan di mana wanita itu berada, dan wanita itu langsung berpura-pura sedang bersih-bersih. Mihyun yang melihat mayat disembunyikan di ruangan itu, ia pun langsung kembali menutup pintu ruangan tersebut. Sementara Juwon, ia berbicara dengan Choi Il-hwan. Ia menyadari kalau jatuhnya ring basket itu sudah direncanakan. Itu bagian dari tes supaya murid-murid yang berkekuatan super menunjukkan jati diri mereka. Dan ternyata tes itu berhasil, karena Kim Bong-sok dan Lee Kang-hoon terpancing mengeluarkan kekuatan mereka demi menyelamatkan Jang Hee-soo. Juwon menegaskan supaya Choi Il-hwan tidak bermacam-macam, karena ia mengenal orang tua Bong-sok dan juga ayah Lee Kang-hoon. Lalu kita beralih pada Bong-sok dan Hee-soo. Setelah memutuskan untuk pergi dari kekacauan yang Gedo buat, Hee-soo memilih untuk tetap berlatih di tempat yang sudah direkomendasikan oleh wali kelas mereka. Saat Hee-soo mulai berlatih, Bong-sok pergi keluar untuk membeli minuman. Dan pada saat itulah pria aneh itu kembali muncul dan mengunci ruangan tersebut. Ia langsung menghampiri Hee-soo dan tanpa basa-basi langsung melakukan tes untuk mengonfirmasi seberapa hebat kekuatan yang dimiliki Hee-soo. Saat Bong-sok kembali, ia merasa aneh karena penjaga di sana sudah tidak ada. Saat sadar tempat latihan itu terkunci, Bong-sok langsung panik. Apalagi ia mendengar teriakan Hee-soo dari dalam. Sementara di dalam, pria aneh itu menyadari jika Hee-soo tidak bisa terbang dan fisiknya lemah, tapi Hee-soo bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan begitu cepat. Tidak berhenti sampai di situ, ia lalu meraih Hee-soo kembali dan membawanya melayang ke atas dan kemudian langsung menjatuhkannya ke bawah. Untung saja saat itu Bong-sok terbang menangkap Hee-soo. Hee-soo pun sadar jika sebenarnya kekuatan Bong-sok bukan sekedar melayang biasa, tapi Bong-sok benar-benar bisa terbang. Pria aneh itu merasa senang karena targetnya hanya mencari Hee-soo, tapi sekarang menemukan Bong-sok yang juga memiliki kekuatan super. Ternyata kedatangan pihak Korea Utara ke sekolah ini adalah untuk mencari berkas tentang anak-anak berkekuatan super yang sudah dilatih oleh pihak selatan, dan siapapun yang menghalangi mereka akan segera mereka habisi. Tidak hanya wanita itu, seorang pria yang memimpin organisasi ini, yaitu Kim Do-kyun beserta anak buahnya sudah sampai ke dalam ruangan Choi Il-hwan yang saat itu sedang bersama dengan Juwon. Mereka langsung menanyakan kepada Choi Il-hwan di mana berkas itu tersimpan. 당신 뭐야? Di ruangan berbeda, wanita tukang bersih-bersih itu terus memantau pergerakan Mihyun lewat CCTV. Mihyun sempat menutupi kamera CCTV dengan salju. Namun sayang, Mihyun tetap ketahuan saat mau masuk ke dalam ruangan kontrol listrik di sekolah. Yang mana kemudian Mihyun langsung mematikan semua lampu yang ada di sekolah untuk meminimalisir penyerangan yang Korea Utara lakukan. Sementara itu matinya lampu membuat Kang-hoon yang masih berada di ruangan belajar mandiri mengharuskannya untuk segera keluar. Di sana ia juga bertemu dengan salah satu agen Korea Utara yang kemudian mengenali Kang-hoon sebagai salah satu anak berkekuatan super yang ada di video yang telah tersebar. Wanita pembersih itu datang ke ruangan di mana Mihyun berada, tapi saat sampai di sana ia malah terbunuh oleh Mihyun karena ternyata Mihyun membawa beceng miliknya. Sementara saat lampu kembali menyala, Juwon yang juga ada di ruangan Choi Il-hwan menyuruh Il-hwan melihat keadaan di luar dan menyelamatkan murid-murid yang masih tertinggal. Saat di luar, Il-hwan melihat Bang Ki-so yang sudah babak belur. Meskipun sebenarnya Il-hwan tidak memiliki kekuatan apapun, tapi sebagai guru, ia tetap berusaha untuk melindungi anak muridnya. Sementara Kim Do-kyun mendapatkan laporan dari pria yang mengejar Bong-sok dan juga Hee-soo jika pria itu telah menemukan 2 anak super yang saat ini sedang berkelahi dengannya. Saat itu Kim Do-kyun memberitahukan alasan mengapa pihak Korea Utara melakukan ini kepada pihak selatan. Itu semua karena kesalahan seorang pria dari selatan dan pria itu bernama Kim Do-sik. Kata-kata Do-kyun terdengar jelas oleh Mihyun. Setelah mendengar jika Do-sik adalah pemicu kenapa agen Korea Utara menyerang agen Korea Selatan, Mihyun langsung bergegas masuk ke dalam. Mihyun langsung membantu Choi Il-hwan dan menyerang agen dari Korea Utara.
Adu tembak pun terjadi di antara mereka, yang mana pada awalnya agen dari Korea Utara itu meremehkan tembakan dari Mi-hyun karena dirinya sendiri adalah prajurit militer terlatih. Tapi belum selesai bicara, Mi-hyun kemudian menembakkan pelurunya tepat di kepala agen tersebut sehingga ia langsung tewas. Setelah pertempuran Mi-hyun selesai, Choi Il-hwan langsung menyuruh Bang Ki-so untuk segera pergi dari sekolah ini. Lalu Mi-hyun bertemu dengan ketua kru agen dari Korea Utara, yaitu Kim Do-kyun. Do-kyun langsung bertanya bagaimana kondisi anak buahnya. Mi-hyun menjawab jika ia telah membunuh 2 orang anak buahnya dan dia juga ingin tahu apa yang terjadi kepada Kim Do-sik. Kim Do-sik은 어떻게 됐나? Dulu sebelum menjalin hubungan serius bersama Mi-hyun, Do-sik sempat pergi ke Korea Utara untuk menjalankan misinya. Demi masuk ke dalam istana presiden Korea Utara, Do-sik mengecoh dan menembak para tentara Korea Utara itu. Namun tidak satupun ia bunuh karena ia memiliki prinsip untuk selalu menembak bagian tubuh yang tidak fatal. Setelah melumpuhkan semua tentara Korea Utara, Do-sik bergegas pergi ke kamar presiden dan di sana ia bertemu dengan salah satu penjaga, yaitu Kim Do-kyun yang juga telah kalah melawan Do-sik. Ia lalu memohon kepada Do-sik untuk tidak masuk ke dalam kamar, namun Do-sik tetap masuk. Do-kyun mencoba untuk menembak Do-sik, namun sayang Do-sik sudah lebih dahulu menembak Do-kyun hingga satu jarinya terlepas. Saat Do-sik masuk ke dalam kamar presiden, ia malah melihat kondisi presiden Korea Utara yang sudah terbaring lemah di tempat tidur. Do-sik hanya menodongkan senjatanya namun tidak berbuat apapun. Kemudian ia membatalkan misinya dan beranjak pergi dari sana. Sementara Kim Do-kyun, karena ia gagal menjaga ketentraman rumah kepresidenan, ia dituntut oleh kepala militer untuk mencari agen elit yang berkekuatan super juga. Menurutnya, jika Selatan memilikinya, maka Korea Utara juga harus memiliki hal yang sama. Ia pun mencari agen-agen meskipun harus membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Pada saat dilakukan tes, mereka semua harus terjun ke jurang. Jika tidak terjun, maka mereka akan ditembaki satu persatu. Mau tidak mau, orang-orang itu pun terjun. Dan dari sana, ia menemukan seorang agen yang bisa terbang. Namanya Junhwa, yang saat ini mengincar Hisu dan juga Bongsok. 내려와라. Lalu adegan beralih kepada Do-sik dan Mi-hyun harus lari dari kejaran BIN. Do-sik menyuruh Mi-hyun untuk pergi dan membawa putra mereka. Ia juga berpesan agar merahasiakan kekuatan putra mereka. Sementara Do-sik menyerahkan diri dan bertemu dengan Min Yongjun. Yongjun ingin Do-sik kembali ke utara dan menyelesaikan misi yang sempat ia gagalkan. Awalnya Do-sik tidak mau, tapi Yongjun mengancam akan segera mencari Mi-hyun dan juga putra mereka. Mau tidak mau Do-sik pun kembali ke utara. Namun sayang, ternyata Kim Do-kyun sudah belajar dari kesalahannya dan sekarang ia juga sudah memiliki Junhwa yang memiliki kekuatan super. Ia sudah menganalisis kekuatan Do-sik dan kemudian mereka menjebaknya. 김도식 이렇게 했지. Saat Do-kyun menceritakan hal ini kepada Mi-hyun, sebenarnya ia berniat untuk menembak Mi-hyun. Tapi karena kepekaan Mi-hyun, ia pun menyerang mereka terlebih dahulu dan kemudian berlari menjauh dari Do-kyun. Namun sayang karena pecahan kaca yang ada di sana, Mi-hyun pun terluka. Sementara di tempat lain, Jang Hisu sempat pingsan saat bertarung melawan pria aneh bernama Junhwa. Bongsok yang mencoba melawan pun hampir tidak bisa apa-apa. Junhwa berkata jika ia kenal dengan ayah Kim Bongsok yang bernama Kim Do-sik. Semakin ia lihat, ternyata Bongsok semakin mirip dengan ayahnya. Sebagai seorang anak yang tak pernah melihat ayahnya, amarah Bongsok terpancing. Ia balik menyerang Junhwa dan menahan kedua tangan pria aneh itu. Dan dengan kekuatan penuh, Hisu pun membantu menghajar dan mengalahkan Junhwa. Sementara itu kembali ke sekolah, Kang Hun yang tiba-tiba diserang oleh salah satu agen Korea Utara hanya bisa menghindar. Agen itu sampai bingung apa jangan-jangan Kang Hun memang bukan murid yang berkekuatan super. Ia sampai melihat video saat Kang Hun menyelamatkan Hisu sekali lagi. Namun benar itu adalah Kang Hun. Wali kelasnya pun datang untuk menyelamatkan Kang Hun. Namun mereka berdua masih tetap saja kalah jauh. Tidak lama kemudian Lee Jae-man pun datang. Melihat putra kesayangannya babak belur, Jae-man begitu murka. Dan tanpa ampun Jae-man langsung menghajar habis-habisan pria itu hingga tidak memberikan pria itu kesempatan untuk menghalau pukulan darinya. Lalu salah satu agen lainnya datang. Niat awalnya ingin membantu rekannya yang dihajar oleh Lee Jae-man. Tapi Ju-won datang untuk menuntaskan adu jotos di antara mereka berdua.
Awalnya mereka saling pukul dan membalas satu sama lain, sampai akhirnya Juwon berhasil membuat pria dari Korea Utara bertubuh besar itu amruk. Setelah sama-sama berhasil mengalahkan dua musuh mereka, tampak dari kejauhan seorang agen lainnya yang memiliki aura yang cukup aneh. Ia mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Sekali ia menepukkan tangannya, maka apa yang ada di depannya langsung hancur. Ia kemudian menghancurkan sekolah sedikit demi sedikit dengan tepukan tangannya. Melihat hal tersebut, Juwon pun langsung bergegas menuju ke arah orang itu agar sekolah ini tidak luluh lantah. Di tempat lain, Bongsok begitu khawatir kepada Hisu meskipun Hisu sudah menjelaskan jika ia tidak akan mungkin terluka. Bongsok berkata jika Hisu juga tetap manusia dan ia tak ingin orang yang ia cintai terluka. Hisu sangat terkejut dengan perkataan Bongsok. Di saat genting seperti ini, Bongsok masih sempat mengaku menyukainya meskipun dirinya juga tidak bisa menutupi rasa sukanya kepada Bongsok. Di tengah dua muda-mudi yang sedang kasmaran ini, tiba-tiba Junhwa kembali sadar. Ia menerima telepon dari Dokyun untuk kembali ke sekolah karena misi tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka setelah menerima hadangan dari Juwon dan Mihyun. Bongsok yang bisa mendengar hal tersebut langsung khawatir kepada ibunya. Tiba-tiba Junhwa mengeluarkan pistolnya dan langsung menembakkannya ke arah Bongsok. Hisu melindunginya menahan senapan dengan tangannya. Bongsok lalu menangis melihat Hisu tidak sadarkan diri. Namun karena Hisu pasti baik-baik saja, ia pun kembali terbangun dan menyuruh Bongsok untuk segera pergi duluan ke sekolah dan ia akan segera menyusulnya. 곧 따라갈게. 나 진짜 괜찮아. Sementara itu, Gedo yang sudah mengurus busnya kemudian pergi dari kantor polisi. Ia hampir saja menabrak Hisu yang sedang buru-buru menyusul Bongsok ke sekolah. Ia terkejut melihat keadaan Hisu yang penuh darah seolah sedang terjadi sesuatu. Ia berasumsi jika pria aneh yang mengincar Hisu dan Bongsok telah melakukan sesuatu kepada mereka berdua. Setelah bertarung melawan Jaeman dan Juwon, agen itu pun kalah. Ia pun tidak bisa meneruskan misinya lagi dan memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan terjun dari atas jendela. Namun saat ia terjatuh, ia menepukkan tangannya ke tanah yang membuat tanah terguncang hebat dan seketika membuat sekolah langsung luluh lantah. Pada saat itu Juwon dan Jaeman berada di reruntuhan. Juwon berusaha membantu Jaeman agar tidak terjatuh. Setelah berhasil menyelamatkannya, Jaeman kembali kepada Kang Hun dan Juwon juga berhasil lolos dari reruntuhan itu meski sayang harus tertembak oleh seseorang. Rupanya yang menembak Juwon adalah Junhwa. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Mihyun datang menolong Juwon dan melesakkan senjatanya ke arah Junhwa. Mereka pun adu tembak sampai peluru milik Mihyun habis dan ia tidak bisa apa-apa kecuali bersembunyi. Dengan cepat Junhwa menemukan Mihyun dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Bongsok datang dan langsung menyerang Junhwa lalu memukulinya bertubi-tubi. Mihyun kaget melihat putranya, ia takut putranya kenapa-kenapa dan segera pergi ke atap sekolah. Dan di sana ada Gedo yang menuju ke Jongwon High School. Ia melihat Bongsok terbang melayang dan langsung menghantamkan busnya untuk melindungi Bongsok. Pada saat itu Kim Do-kyun sudah berada di atas atap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mihyun juga datang ke sana dan mencoba mengancam Do-kyun dengan pistol kosongnya untuk menghentikan semua ini. Namun Do-kyun tahu bahwa pistol milik Mihyun tidak berpeluru. Mihyun berbisik menyuruh Bongsok untuk segera pergi dan dia sebagai ibu yang akan mengurus semuanya. Tapi Bongsok tidak mau. Ia berkata kepada ibunya jika kali ini ibunya yang harus mendengarkannya. Ia yang akan mengurus semuanya demi menyelamatkan ibunya. Gedo yang melihat Bongsok kemudian mengambil baterai bus lalu mengeluarkan kekuatan petirnya dan langsung mengarahkannya kepada Junhwa. Tidak tanggung-tanggung tangan Junhwa langsung putus begitu saja. Namun karena sudah mengeluarkan tenaga yang begitu besar, Gedo pun akhirnya kelelahan. Namun ia bangga karena sudah menyelamatkan Bongsok. Pada saat itu Kim Do-kyun menyuruh Junhwa untuk pergi dari tempat ini. Awalnya Junhwa tidak mau meninggalkan Do-kyun sendiri, tapi Do-kyun bilang tidak seperti dirinya. Junhwa masih memiliki keluarga yang menunggunya dan keluarganya itu lebih penting. Junhwa terpaksa meninggalkan ketuanya dan melesat kembali ke Korea Utara. Sebenarnya Do-kyun hanya ingin mengambil berkas berisi list anak-anak berkekuatan super tanpa menimbulkan banyak korban yang tidak bersalah. Ia tidak ingin peperangan yang tidak berguna ini terjadi. Karena demikian, sebagai satu-satunya orang yang tersisa, Do-kyun berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Ia sebenarnya hanya ingin mengakhiri generasi orang-orang yang berkekuatan super, agar perpecahan di antara kedua negara tidak berkelanjutan.
Pertarungan itu pun berakhir dengan Bongsok menggendong ibunya yang terluka. Mi-hyun sadar ternyata putranya bukan lagi seorang anak kecil yang pernah ia gendong kemana-mana. Sekarang putranya sudah tumbuh dengan baik. Dan di sana Hee-soo pun datang ke sekolah untuk melihat ayahnya. Juwon menatapnya dengan penuh bangga dan segera menemuinya. Usai kejadian itu, akhirnya hari kelulusan di Jongwon High School dilaksanakan. Di tengah perayaan kelulusan, Hee-soo kembali ke dalam kelas lamanya dan ia merindukan sosok Bongsok yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Namun sekarang ia tidak tahu Bongsok berada di mana. Sebenarnya Hee-soo kembali ke kelas untuk mengambil jas hujan kuningnya, namun ternyata jasnya sudah tidak ada di dalam loker. Sesuai janji Kang Hoon, setelah lulus ia bekerja di BIN dan ia menagih janji kepada Min Yong Jun untuk segera menghapus catatan kriminal ayahnya karena ia juga sudah menepati janjinya untuk masuk ke BIN. Sementara di Korea Utara, Junhwa yang kembali sendirian memutuskan untuk membunuh ketua mereka karena ternyata ketua mereka ini tidak mempedulikan orang-orang yang telah mati akibat pertarungan ini. Kim Do-sik. Setelah menghabisi ketuanya, Junhwa pun pergi ke tempat di mana Do-sik berada. Junhwa membebaskan Do-sik setelah ditawan sekian lama oleh pihak Korea Utara. Ia curiga anaknya Do-sik yaitu Kim Bongsok juga akan diperlakukan sama dan hanya akan dimanfaatkan oleh Min Yong Jun. Ia memberikan Do-sik sebuah senjata yang mana senjata itu langsung digunakan oleh Do-sik untuk membunuh Min Yong Jun. Sekarang, keluarga Mi-hyun dan keluarga Juwon hidup bahagia dengan kehidupan mereka masing-masing. Mi-hyun menjual tonkatsu di tempat yang baru. Sementara Juwon, ia menampung salah satu agen dari Korea Utara untuk bekerja bersamanya menjual ayam. Hee-soo sangat menyayangi orang itu dan ia mulai menganggapnya seperti pamannya sendiri. Pada saat itu tiba-tiba terjadi kebakaran di gedung pencakar langit di Korea Selatan. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak di lantai atas. Tapi sosok superhero berjubah kuning yang disebut dengan Yellow Man datang menyelamatkan mereka semua. Orang-orang di Korea tidak tahu siapa Yellow Man, tapi tidak dengan Hee-soo. Akhirnya kehidupan para superhero pun kembali seperti kehidupan orang-orang normal lainnya. Mereka hidup bahagia tanpa ada yang mengganggu mereka semua. Kebahagiaan Mi-hyun dan juga putranya Bongsok semakin lengkap saat Do-sik kembali hidup bersama mereka.